أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para penonton yang kami hadir baik di studio maupun dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipermudah segala urusannya, dilempar rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rizki yang barokah sebagai bekal ibadah. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita hamba-hambanya, sehingga hingga detik ini kita masih merasakan betapa luas, betapa agung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat turut di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wa hadirat dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf karena 2 pekan yang lalu kita tidak hadir ya, karena ada uzur kegiatan rutinitas setiap triwulan kita ke Garut. Di sana ada silaturahim dari berbagai wilayah, dari Bandung, Tasik, Pangandaran, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmatnya Gusti Allah, sekarang kita bisa silaturahim seperti sedia kala. Baiklah, langsung saja. Kita masih membahas buku sebuah karya klasik tasawuf, Memelihara Hak-Hak Allah, yang disusun oleh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Seperti biasa kita random bukanya. Baik, saya akan bacakan, semoga diberi kemanfaatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba masuk ke dalam sebuah amal bermaksud kepada Allah saja. Kemudian dia menemukan dirinya suatu semangat untuk menambah dan sesuatu yang mencukupkannya dari niat dan amal tersebut. Saya bertanya, seorang terjun ke dalam sebuah amal yang dengannya dia bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menemukan dirinya suatu semangat untuk melakukan tambahan amal tersebut tanpa menyebutkan niat yang dia ingat. Tetapi hatinya bersemangat untuk menambah. Apakah dia harus menambah? Apakah dia harus melakukan niat yang baru dalam amal tersebut supaya bisa disebut ketaatan ataukah tidak perlu? Dia menjawab, baginya cukup niat yang pertama di dalam amal itu, selama tidak muncul suara bisikan riya, pamer, iri, ingin dipuji atau beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diterimanya. Seperti itulah yang berlaku untuk hampir semua amal. Seorang hamba berdiri dan dia bermaksud untuk sholat dengan beberapa penggalan ayat. Tiba-tiba gairah dan semangatnya muncul, sehingga hampir saja dia membaca seluruh ayat Al-Quran. Dia bersujud yang semula merencanakan ala kadarnya, kemudian muncul semangat untuk menambah doa di dalam sujud. Akibatnya sujudnya menjadi lama. Sama halnya dengan membaca Al-Quran. Mula-mula dia membaca 1 surat saja, tidak bermaksud membaca yang lainnya. Kemudian terbuka hasratnya untuk membuka surat yang lain tanpa menyebutkan niat yang khusus. Saya bertanya, hal ini telah saya pahami dalam amal yang tergolong pada ketaatan. Lalu bagaimana kalau amal tersebut tidak disebut ketaatan? Dia menjawab, jika amalan yang tidak tergolong pada sesuatu yang disebut ketaatan, dimulai dengan niat karena Allah Azza wa Jalla, kemudian dilakukan menambah
atau penambahan, maka penambahan itu sesuai dengan apa yang dimulai selama dalam hatinya tidak timbul riya. Seperti laki-laki yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan menolong sebagian kaum muslim atas jual belinya atau dalam sebuah kebutuhan, dia bermaksud untuk menolongnya atas sebagiannya karena Allah saja. Kemudian timbul semangat sehingga dia melebihi sesuatu yang dia niatkan pertama kali. Maka tambahan yang dilakukannya itu tetap berlandaskan niat yang pertama. Selama tidak muncul riya, lalu diterimanya. Sama halnya ketika dia diminta untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Dia berniat memenuhi karena Allah Azza wa Jalla saja. Dia senang memberikan tambahan atas apa yang diminta. Lalu dia melakukannya. Demikian juga dia berniat memberikan hadiah karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadiah tersebut ditambah sebelum hadiah tersebut diberikan. Maka tambahan itu tetap berdasarkan pada niatnya yang pertama. Memperbarui itu lebih menjauhkan dari kelalaian dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengharapkan pahala dan ahli roja. Mengharap akan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam persoalan tersebut terkadang muncul berbagai rintangan, bisikan riya. Apabila dengan yang pertama dia bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla, seperti hadiah yang dimaksudkan mendapat keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian dia takut hadiah tersebut dianggap sedikit dan dikatakan kikir sekali orang itu. Sesungguhnya dia melakukan penambahan itu karena rasa takut tersebut. Sama halnya dengan pertolongan dalam jual beli, pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan seseorang. Dia memberikan tambahan ketika dia melihat mereka telah bahagia. Dengan harapan pujiannya itu lebih besar. Dia memberikan tambahan karena takut dicela atau dikatakan dirinya tidak tergerak untuk menolong kecuali dengan anu. Kemudian dia sempurnakan pertolongan tersebut sehingga yang ditolong beres dari pekerjaannya atau jual belinya. Jadi memperbarui niat menurut saya lebih baik. Akan tetapi seandainya dia tidak memperbarui niat, maka itu pun cukup karena niatnya yang terdahulu. Selama tidak muncul suara bisikan riya, kemudian dia menerimanya. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang niat. Ya, dimana keinginan kita untuk melakukan sesuatu di sini yang dibahas adalah ketika keinginan itu ada tambahan atau bertambah atau terulang. Apakah dalam pengulangan itu butuh niat yang baru? Nah, ternyata dijawab sebenarnya jika ada tambahan itu kembali kepada niat awal. Kalau niat awalnya karena Allah, maka tambahan-tambahan selanjutnya itu pun masuk dalam kategori beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat satu, tidak ada riya. Ya, artinya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu dikisahkan ada seorang soleh, ahli ibadah lah, awalnya soleh. Di kampung itu ada perbuatan syirik, yaitu di mana orang-orang memberikan sesajen ke sebuah pohon dengan tujuan untuk mengharap keselamatan dari penghuni pohon tersebut, ya penjaga pohon tersebut. Jadi rutinitas mereka selalu memberikan sesajen, mengharap manfaat, pertolongan dari penghuni pohon. Penghuni pohon itu apa sih? Bahasanya apa penghuni pohon? Ya pokoknya penghuni pohon, makhluk gaib, jin. Tiba-tiba nih orang yang ahli ibadah merasa nggak nyaman. Ya merasa nggak nyaman dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan perbuatan tersebut. Dalam perjalanan, nah ini kisah, dalam perjalanan dia ketemu dengan setan.
Ketemu dengan setan, berdialoglah dia. Kamu mau kemana? Saya ingin menghancurkan perbuatan syirik tersebut. Udahlah, nggak usah, biarin mereka, urusan mereka, kamu ibadah aja. Kata ahli ibadah ini, nggak bisa. Saya nggak bisa ngelihat kemusyrikan. Itu harus dimusnahkan. Akhirnya berantemlah nih. Yang ahli ibadah sama setan. Berantem, walhasil setan kalah. Karena niat awal dia benar-benar pengen membasmi kemusyrikan. Karena Allah. Udah gitu diacak-acak lah sesajen dan lain sebagainya. Di pertemuan yang selanjutnya, ya ini ahli ibadah datang lagi tuh. Ternyata masih ada penduduk yang memberikan sesajen di situ. Nah, dalam perjalanan ketemu lagi sama setan tadi tuh. Ketemu lagi kata nih ahli ibadah, kamu kemarin udah saya kalahin, apa mau berantem lagi kita? Tak dulu. Kamu ngapain capek-capek ngurusin penduduk itu? Udah mendingan kamu ibadah, udah gini aja lah. Setiap hari kamu saya kasih uang. Kamu susah kan? Kamu miskin kan? Kamu setiap hari saya kasih uang. Setiap kamu bangun tidur, kamu temukan uang di bawah bantal kamu. Yang penting kamu nggak usah usik mereka, biarlah mereka ya kamu dengan ibadahmu, gitu kan? Akhirnya mulai tergoda nih, ahli ibadah mulai tergoda. Wah, dikasih uang nih. Akhirnya balik lagi nih ahli ibadah. Balik lagi, tidur, pas bangun penasaran, bener nggak nih saya dikasih uang? Ya malam pertama dibuka itu bantal, bener ada uang. Wih, banyak nih uang nih. Malam kedua dibuka, ada uang lagi. Wih, senang dia. Malam ketiga, orang ada uang. Wah, setan. Emang setan. Katanya mau ngasih saya uang tiap hari. Mana ini? Wah, nggak bisa. Pokoknya itu pohon harus ditebang. Itu orang yang berbuat syirik harus dibantai, dibinasakan. Jalan ahli ibadah. Jalan ahli ibadah, ketemu lagi sama setan yang kemarin tuh. Ketemu lagi. Kalau dulu kan masih bisa. Ya ketemu setan tuh dulu masih bisa. Akhirnya kata setan, mau kemana? Kamu dasar setan bohong. Katanya mau ngasih uang tiap hari. Mana? Terus kamu sekarang mau ngapain? Saya mau ngancurin itu perbuatan syirik. Nggak bisa. Akhirnya berantem lagi. Nah berantem yang kedua ternyata dia kalah. Nih ahli ibadah kalah. Sampai bingung nih ahli ibadah kok bisa kalah ya. Kemarin habis nih setan saya bantai. Kenapa sekarang saya bisa kalah? Ternyata apa? Niatnya berubah. Yang tadinya bener-bener karena Allah. Yang kedua ada terselip karena nggak ada uang yang dijanjiin setan tuh. Ya walaupun niatnya baik ingin membasmi kemusyrikan, tapi terselubung keinginan atau niat yang lain. Sakit hati lah karena ada sakit hatinya. Jadi bukan semata-mata karena Allah. Akhirnya nih ahli ibadah kalah sama setan. Nah, ini contoh kisah aja. Begitupun dalam ibadah kita kalau terselip sifat ria, ingin dipuji, beramal bukan karena Allah. Ya seperti itulah berarti kita telah dikalahkan oleh yang namanya setan. Ya walaupun kelihatannya secara zahir baik, secara zahir oh ini ibadah, secara zahir ini amal akhirat. Cuma karena niatnya ya nggak murni karena Allah, karena ada riaknya, akhirnya ibadah yang dilakukan pun sia-sia. Ya makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim di situ dijelaskan mengutip sebuah riwayat, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru a'malal akhirah bi isminiyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Berapa banyak amal dunia yang bisa jadi amal akhirat.
Karena baiknya niat. Maksudnya apa? Hitung-hitungannya mah ini amal dunia. Ya karena hukumnya mubah. Lalu bisa berubah jadi amal akhirat. Artinya dikasih pahala. Kenapa? Niat yang baik. Niat yang mulia. Contoh gampangnya. Misalnya ngopi lah. Ngopi kan amal dunia. Iya enggak? Ngopi yang nggak dapat pahala, amal dunia, mubah. Mau ngopi boleh, nggak ngopi nggak apa-apa. Mubah, amal dunia. Tapi ketika kita ngopi, kita niatkan dalam hati, saya ngopi biar nggak ngantuk ketika nanti qiyamul lail. Saya ngopi biar nggak ngantuk ketika taklimul muta'alim, misalnya ketika belajar. Saya ngopi biar nggak ngantuk, ya misalnya ketika pertemuan silaturahim setiap Sabtu pagi seperti ini misalnya. Lah ngopi itu yang statusnya sebagai amal dunia bisa menjadi amal akhirat karena niat yang baik dan mulia. Itu amal dunia, cuma karena niatnya baik untuk menopang ibadah kita, maka menjadi amal akhirat. Loh, ngopi yang berpahala, itu temanya. Tidur dapat pahala nggak? Ya, tidur amal dunia kan, mau tidur boleh nggak, tidur yang nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ketika kita tidur, saya mau tidur dulu, biar nanti qiyamul lail saya nggak ngantuk misalnya. Saya tidur dulu biar nanti mencari nafkah saya semangat, badan sehat misalnya. Lah tidurnya itu pun dihitung pahala. Kenapa? Ya yang digaris bawahi adalah bihusnin niat yang baik. Tapi sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah. Surati a'malil akhirah, bentuk amal akhirat. Nah ini yang harus kita waspadai. Kelihatannya mah amal akhirat. Sholat amal akhirat. Sedekah amal akhirat. Ngaji amal akhirat. Zakat amal akhirat. Haji pun amal akhirat. Artinya sudah Allah siapkan pahala yang berlimpah ruah, bahkan balasannya surga. Tetapi jika dalam perjalanan diawali dengan niat yang salah, bisuin niyah, dengan buruknya niat, maka amal akhirat ini hanya akan menjadi amal dunia. Artinya apa? Tidak diberi pahala oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma dapat capek doang. Ketika nanti di akhirat kita nuntut pahala sama Gusti Allah, ya Allah, saya di dunia udah sholat, saya di dunia udah haji, saya umroh setiap tahun, saya sering sedekah, sering nyumbang masjid, sering membantu orang-orang, mana pahala saya? Ternyata pahalanya nol. Ya enggak? Kenapa? Loh, kamu dulu sholatnya karena apa? Kamu sedekahnya karena apa? Nyumbang masjidnya karena apa? Itu bukan karena aku. Kamu ngasih duit ke orang-orang biar apa? Biar dipilih. Misalnya jadi anggota dewan atau jadi lurah atau apalah macamnya. Kamu nyumbang masjid biar kamu dianggap dermawan sama orang sekitar kamu. Kamu sholat biar dianggap soleh. Kamu ngaji biar dianggap pinter dan lain sebagainya. Niat kamu bukan karena aku. Nah sekarang kamu mau minta pahala. Ya nggak bisa. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan beri balasan berlipat ganda. Kan begitu ya? Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu 70 hingga 700 kali lipat. Ya, atau 10 sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan kebaikan itu. Tergantung apa? Ya keikhlasan kita. Kadar keikhlasan kita tuh seperti apa.
Lah itulah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini tadi yang kita baca dianjurkan senantiasa memperbaharui niat untuk bisa lagi memperkokoh keteguhan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita nggak ada niat, cuma di situ nggak ada ria, maka dikembalikan kepada niat awal yang memang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Biasa misalnya contoh biasa nyumbang ke anak yatim. Awal nyumbang kita niat karena Allah. Lah seminggu kemudian ngasih lagi nggak ada niat apa-apa ya pokoknya ngasih. Nah itu dihitung seperti niat yang awal yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, apa niat itu? Dia menjawab, niat adalah maksud seorang hamba untuk beramal yang didasarkan pada salah satu dari sekian makna. Jika seorang bermaksud untuk mengerjakan amal tersebut karena makna itu, maka maksud tersebut adalah niat, baik karena Allah Azza wa Jal maupun karena yang lain, sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya setiap orang itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya saja segala amal ibadah tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niati. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia. Barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Jadi dulu ceritanya ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ngajak kaum muslimin untuk hijrah, ada salah seorang sahabat yang hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Tapi apa? Karena pengen wanita. Ya, niatnya pengen cewek. Saya pengen ikut hijrah biar dapat cewek. Akhirnya itu asbabul wurud dari hadis yang tadi saya bacakan. Kalau kamu hijrahnya karena wanita, ya udah yang kamu dapat cuma nikahin wanita itu doang. Pahala yang nggak dapat. Keutamaan hijrah yang nggak dapat. Keutamaan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya yang nggak dapat. Gitu. Maksud tujuan itu disebut niat karena bermakna dua, yaitu niat untuk mengerjakan sebuah amal dan niat untuk mengerjakannya karena salah satu dari sekian makna, baik dunia maupun akhirat. Niat itu bisa karena pahala Allah Azza wa Jal atau bisa juga karena dunia. Seperti seorang yang bermaksud untuk beramal atau bermaksud untuk perang karena mengharapkan pahala, atau dia bermaksud untuk takbir sholat, kemudian dia berdiri sambil membaca sebuah bacaan, lalu ruku, sujud, dan berdiri. Dia bermaksud sholat agar diberi pahala dan agar Allah Azza wa Jal meridhoinya. Atau dia bermaksud agar dipuji dan disanjung. Itulah niat. Niat dalam amal karena Allah Azza wa Jal adalah dia bermaksud dengan amal tersebut pada pahala Allah Azza wa Jal. Tidak bermaksud kepada yang lain. Ya, seperti itu saudaraku, dimanapun berada. Pentingnya niat yang mungkin sering kita lupakan, sering kita abaikan di setiap kita melakukan ibadah, melakukan amal. Terkadang kita lupa untuk memulainya dengan niat. Ya wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat tempatnya di mana? Wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat di dalam hati. Kaitannya dengan keterangan yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Gusti Allah mah nggak mandang fisik kita, bentuk kita, jisim kita, tetapi Gusti Allah langsung memandang kita ke dalam hati kita dan amal kita. Di antaranya ya di niat kita. Makanya tidurnya orang yang ahli ilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, tidur tapi orang alim, sholat tapi bodoh. Ya, salah satu yang bisa kita kaitkan, yang bisa kita ambil pelajaran, dia sholat bukan karena Allah, misalnya, ya sholat bukan karena Allah, karena ada tujuan yang lainnya. Saya sholat biar kaya, saya sholat biar punya bini 2, misalnya. Ya, saya sholat biar lancar urusan. Jadi udah bukan karena Allah, udah. Nah, orang yang tidur, itu tadi dia niatin tidurnya. Ya Allah, saya tidur dulu biar nanti saya bangun bisa qiyamul lail sehingga saya ibadah badan seger, nggak ngantuk, saya mau tidur. Nah, ini tidurnya dapat pahala, ya enggak? Udah kita senantiasa perbarui niat aja. Cari nafkah, nyari duit buat keluarga, niat ya Allah saya mau nyari nafkah untuk anak istri saya, untuk keluarga saya di rumah. Karena Allah Ta'ala itu sepanjang jalan, setiap langkah dihitung pahala oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi keberkahan yang luar biasa. Jadi setiap hari itu udah hitungannya pahala, terus makannya dapat pahala, ngopinya dapat pahala, tidurnya dapat pahala. Caranya yaitu memanage niat kita sebaik-baiknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, lah bisa makan dapat pahala, bisa. Ya kita niat makan biar nyari nafkahnya nggak lemes misalnya kan, untuk menopang kekuatan kita dalam mencari nafkah, untuk menopang kekuatan kita dalam ibadah misalnya. Makannya dapat pahala, minumnya dapat pahala, apalagi ngopinya dapat pahala dan lain sebagainya. Gitu. Ada istilah mungkin ya, tidur tuh ngurangin umur, itu maksudnya apa gitu kali ya. Kita ambil contoh lah, contoh hadis tentang silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Nah, panjang umur di sini bukan berarti umurnya sampai 100-200 tahun, bukan. Ya, umur mah ya tetap dari usia 4 bulan kita dalam kandungan sudah ditulis oleh malaikat rizkihi, atharihi, rizkinya, umurnya udah ditulis. Ya, ini nanti meninggal tahun segini, hari ini, jam segini, udah ditulis. Maksudnya panjang umur apa ya? Maksudnya sisa-sisa umur selanjutnya itu diisi dengan ketaatan, diisi dengan kebaikan. Contoh ulama-ulama dulu itu umurnya pendek-pendek. Ya, ulama-ulama dulu itu pendek-pendek umurnya. Imam Syafi'i itu umurnya pendek-pendek. Cuma lihat hasil karyanya, Al-Um yang begitu tebal. Belum lagi menjadi salah satu ulama mujtahid. Ya, artinya kemanfaatan umur itu sangat terasa. Kemanfaatan umur itu benar-benar berguna, dipakai untuk ketaatan kepada Gusti Allah. Itu artinya umur yang panjang. Nah, tadi tidur mengurangi umur bukan berarti yang tadinya umurnya 70 jadi 50, bukan. Ya karena di saat tidur ya kita tidak melakukan ibadah. Tidur sehari misalnya 12 jam. Ya selama 12 jam itu sia-sia hidup kita karena tidak diisi dengan ibadah. Caranya gimana biar tidurnya nggak sia-sia? Ya tadi. ya. Ya tadi kita niatin. Sebelum tidur kita niatin dulu. Ya niatin untuk ibadah, niatin untuk yang lainnya. Kalau keterangan tidur mengurangi umur yang tadinya 70 jadi 50,
Wah itu secara letterlock nggak pas, nggak sesuai. Buktinya apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah bukan? Ya, tidurnya orang puasa ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Ya daripada maksiat. Ya daripada maksiat, ya mendingan tidur. Misalnya di lingkungan kita nih jam-jam segini banyak teman-teman pada nongkrong, pada mabok misalnya. Ya udah mendingan tidurlah daripada kumpul sama mereka. Ya karena pengertian ibadah itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Lah kita tidur, kita niatin ya Allah saya mau tidur untuk meninggalkan maksiat. Ya dapat pahala lagi baik itu tidur. Ya enggak? Ya makanya salah satu ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah adalah tidur. Ya, tidur. Tanda-tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam tidur itu kita itu tadi tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, daripada ngelakuin maksiat, daripada apa? Ghibah, daripada fitnah, daripada bangunnya kita kok bikin iri, dengki, nggak terima takdir dan lain sebagainya. Udah mendingan tidur. Ya. Udah tarkul ma'asi termasuk ibadah. Gitu. Ya, jadi mengurangi tidur mengurangi umur, yaitu pengertiannya kalau nggak dipakai buat ibadah maka tidur itu sia-sia. Begitupun kita minta umur yang panjang kepada Gusti Allah, bukan berarti umur yang sudah ditetapkan 70 tambah jadi 80 enggak, yang 80 jadi 90, ya enggak lah. Artinya umur itu ditambah keberkahan oleh Gusti Allah, ditambah kemanfaatan sehingga penuh. Yang tadinya dengan maksiat mungkin diganti oleh Gusti Allah dengan ketaatan. Walaupun umurnya pendek, cuma manfaatnya buat yang lainnya sangat banyak, sangat luar biasa. Ulama-ulama dulu kita lah, lihat biografinya, lihat sejarahnya. Umurnya pendek-pendek. Kanjeng Nabi berapa? 63. Ya. Lah Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Berarti proses perjuangan Kanjeng Nabi berapa tahun tuh? Dari 40 ke 63 cuma 23 tahun kan? 23 tahun itu bisa tersebar Islam, ajaran beliau ke seluruh dunia sampai saat ini. Itu artinya umur yang panjang, artinya berkah. Gitu, bukan umur panjang sampai 100, 200 tahun. Ya, jangan salah paham, memang mau umur sampai 100 tahun emang mau. Umur 70 aja udah ribet kita, enggak? Mau ini susah, fisik udah berkurang lah. Asupan makanan terbatas dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas. Siapa tadi yang nanya? Ya itu dia. Jadi sebelum beramal kita perhatikan niat. Setelah beramal kita belajar ikhlas. Ya artinya nggak usah ngarepin apa-apa, nggak usah ngarepin macam-macam, wis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya ikhlas gimana? Paksa. Al ikhlas bitakhallus, ikhlas itu dengan cara dipaksa. Jangan kita mau beramal, saya takut riya, saya takut dibilang soleh, saya takut dibilang alim, sehingga kita nggak mau beramal. Lah ini salah juga. Ya. Makanya cerita dulu ada cerita anak muda seneng sama anak kiai. Ini anak muda nih bukan ahli ibadah, bukan preman. Cuma karena anak kiai ini pinter, cakep, ya enggak, seneng nih anak muda nih. Oh gimana caranya nih saya yang preman bisa dapetin anak kiai karena cakep. Akhirnya dia pakaian koko, pakai jubah, pakai sorban, lewat depan rumah kiai. Keren banget, kamu siapa? Cie. Oh kiai, saya ini. Mau kemana? Saya mau ke masjid kiai, saya mau sholat. Wah, padahal itu cuma modus. Ya akhirnya berkali-kali begitu.
Nanya lah akhirnya, Kiai, kayaknya akhirnya kagum. Saya punya anak perempuan tuh. Saya lihat kok kamu soleh banget ya, sering ke masjid begini-begini. Iya Kiai, gimana? Akhirnya dikasih syarat sama Kiai. Oke, kalau kamu bisa jamaah di masjid 5 waktu selama 2 bulan, kamu akan saya jadikan mantu. Waduh. Bener tuh bocah tuh. Sholat 5 waktu. Wah, niatnya karena itu. Pengen dapetin anak Kiai. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Gak ikhlas dia sholatnya, gak ikhlas. Setelah 2 bulan didatengin sama Kiai nih. Ya, kamu udah lulus. Lulus apa Kiai? Loh, kan saya ngasih syarat. Kalau kamu 2 bulan bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, saya terima jadi mantu. Tanya kata nih preman apa? Waduh, saya lupa Kiai. Lupa. Maksudnya apa? Awalnya emang karena tadi tuh dipaksain. Gak mau ke masjid dipaksain. Sholat 5 waktu dipaksain. Nah, karena dipaksakan tersebut akhirnya terbiasa. Ya, kalau udah biasa akhirnya jadi kebutuhan. Ya enggak? Biasanya sholat di masjid 5 waktu, kok nggak sholat perasaan nggak enak gitu. Akhirnya terus sampai menjadi kebutuhan, akhirnya butuh sampai lupa sama niat awalnya. Itu mah contoh doang. Ya, contoh. Jadi ikhlas emang harus dipaksakan. Jangan karena takut begini akhirnya kita nggak mau beramal. Paksakan. Mungkin awalnya kita susah untuk ikhlas. Cuma insya Allah proses dalam perjalanan sambil memohon kepada Gusti Allah, insya Allah akan diberi keikhlasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya wis, gitu aja. Ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk masih bisa bersilaturahim setiap Sabtu menjelang subuh, acara silaturahim, ongko-ongko, ngopi-ngopi santai. Ya, semoga acara ini diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada dalam lindungan dan naungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita dipermudah, hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini yang mungkin bisa saya sampaikan menemani para saudara sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.